Hukum pacaran. Buat kamu yang mungkin ngeklik video ini, saya yakin kamu di sini niatnya belajar ya untuk mengetahui sesuatu. Kita di sini sama-sama saling belajar, sama-sama saling mengingatkan. Buat kamu yang mau diskusi di kolom komentar boleh juga kok. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Bagas Maulana Sakti. Di video kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang pasti kalian tahu gitu kan, banyak banget menjamur di kalangan anak-anak muda. Bahkan bukan kalangan anak muda, anak-anak yang sudah lansia pun anak-anak lansia gimana tuh coba. Itu juga ada yang seperti itu gitu kan, pacaran tapi jelas itu di dalamnya bukan suami istri gitu kan. Nah, ternyata hukumnya itu akan kita bahas di video ini ya. Oke guys, terkait masalah pacaran ini teman-teman sekalian, saya yakin pasti banyak banget yang lihat video ini, pasti nanti akan ada yang kontra juga ya dengan video ini. Tapi ya kita kan hanya bisa mengedukasi dan memberikan nasihat tanpa kita menghakimi gitu. Karena kita juga manusia yang punya dosa juga. Nah, adapun teman-teman sekalian yang mungkin lihat video ini terus pengen tahu lebih dalam, nah kalian menemukan video yang pas. Kenapa pacaran itu diharamkan di dalam agama Islam gitu kan? Pasti kan kalian juga tahu bahwasanya pacaran itu diharamkan. Ya kan? Banyak banget ulama yang jelas banget, ulama yang diakui ya, itu mengatakan bahwasanya pacaran seperti ini ya itu sangat dilarang karena banyak banget unsur zina di dalamnya. Ah, teman-teman sekalian mungkin akan berpikir, "Bang, aku tuh pacaran nggak ngapa-ngapain kok. Nggak sampai hal-hal yang aneh-aneh dan sebagainya." Kamu pacaran itu sudah aneh-aneh gitu. Karena jangan dipikir zina itu langsung dalam berhubungan badan gitu. Enggak. Gitu. Itu zina yang besar. Akan tetapi ada perintilan-perintilan zina yang mesti kamu tahu. Seperti zina mata dengan melihat, zina hati dengan membayangkan gitu kan. Dan perintilan-perintilan zina yang lainnya yang perlu kamu tahu gitu. Dan pacaran tidak akan mungkin terlepas dari unsur-unsur zina tersebut. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, nih saya sebutkan ya, kenapa sih kok pacaran bisa diharamkan? Ya karena di dalamnya ada 3 hal ini yang akan kita bahas. 3 hal kenapa bikin pacaran itu diharamkan. Tonton video sampai habis ya, dan sampai akhir, jangan sampai kalian berpikirnya nanti saya giring opini dan sebagainya. Enggak, di sini saya akan sebutkan berdasarkan fakta di lapangan. Ya, tadi kan ada 3 hal kan, yuk kita sebutkan. Yang pertama, pacaran di dalamnya banyak kepalsuan. Yes, itu sudah pasti. Ya, banyak kan kalian jumpai kalau misalkan waktu pacaran itu kayak semua hal itu kayak positif gitu kan, dia baik banget, menunjukkan sisi positif terus gitu kan, iya kan. Tapi setelah menikah ya, dia cerainya cepat. Karena apa? Baru tahu karakter aslinya ketika setelah menikah gitu kan. Ya, pacaran memang seperti itu, banyak kepalsuan, banyak hal yang ditutupi, pokoknya yang di show off kepada pasangan haramnya itu itu yang baik-baik, agar apa ya, agar mau menikah gitu kan. Maka dari itu banyak sekali kepalsuan di dalamnya, sehingga tidak ada keberkahan sedikit pun di dalamnya. Karena apa? Pacaran tadi jelas diharamkan, dan orang-orang yang berusaha menikah dengan jalur seperti ini, yakinlah suatu saat dia akan mendapatkan dampak dari perbuatan tersebut. Nah, makanya jangan sampai pacaran. Oke. Ya, yang kedua, kenapa pacaran itu diharamkan? Karena jelas ya, jelas banget banyak sekali unsur perzinaan di dalamnya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, ada zina mata, zina hati, zina tangan, dan zina-zina yang lainnya. Dan yang paling besar adalah zina berhubungan badan. Banyak hamil di luar nikah gitu kan, bocah-bocah SMP, SMA, ada yang kasusnya hamil di luar nikah, banyak banget dan gak terhitung gitu kan. Itu karena apa? Ya awalnya mulanya karena pacaran-pacaran seperti ini. Udah gak usah tutup mata dah, serius, gak usah tutup mata. Banyak banget kasus-kasus seperti ini yang orang itu seharusnya bisa melek gitu loh. Oh, ini dampak dari pacaran nih, gak mungkin enggak gitu kan. Kalau ada yang bilang saya pacaran sehat kok dan sebagainya, dengan lu pacaran itu sudah gak sehat gitu. Karena apa? Ya di dalam agama kita, agama Islam, itu diajarkan untuk mencari pasangannya bukan seperti itu, bukan dengan jalur yang seperti itu maksudnya. Berlibat banget ya. Jadi jangan berpikir
kalau misalkan kalian melihat ada orang pacaran terus kok dia kayaknya kok bahagia-bahagia aja, jangan dipikir itu menjadi kebolehan atas perbuatan tersebut. Enggak guys, di dalam agama kita sudah jelas diatur bahwasanya ya pacaran itu dilarang. Maksudnya pacaran yang bukan suami istri ya, itu dilarang. Kalau kamu sudah punya suami atau kamu sudah punya istri, kamu pacaran sama suami kamu, sama istri kamu boleh, asalkan tidak diumbar di tempat umum. Ya. Nah, ini yang ketiga. Kenapa pacaran diharamkan? Ya sudah jelas karena aturan di dalam agama Islam itu sudah jelas. Melarang segala sesuatu yang menimbulkan banyak mudarat bagi diri kita dan orang lain. Dan pacaran dalamnya jelas mudaratnya banyak sekali. Apa itu mudarat guys? Mudarat itu keburukan guys. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Itu kata Allah kan? Jelas, kita mendekati zina aja nggak boleh apalagi terjun ke dalamnya. Jangan sampai ya kita itu nyesel di akhir gara-gara ketika menjumpai nasihat seperti ini kita sepelekan. Buat teman-teman nih, saya cuma mau bilang aja, hati-hati dimanapun dan kapanpun. Setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita, setiap permasalahan hidup kita semuanya itu nanti di akhirat akan ada pertanggungjawabannya. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan, bagaimana cara kita mengambil sikap, semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, jangan sampai ketika kamu sudah mendapatkan video ini dan posisi kamu masih pacaran nih, terus kamu nggak taubat kepada Allah. Jangan sampai seperti itu ya. Karena apa? Khawatirnya ya karena kamu menyepelekan nasihat ini, karena kamu ya cuman bilang kayak alah sok alim dan sebagainya, sok suci dan sebagainya. Ya jangan sampai nanti kamu di akhirat menyesal gitu loh. Padahal nasihat itu sudah sampai di kamu tapi kamu abaikan. Jangan sampai ya. Di video ini bukan bertujuan untuk menghakimi, akan tapi di video ini bertujuan untuk sama-sama saling menasehati. Adapun saya pun juga banyak kurangnya, juga boleh teman-teman nasihati saya. Ya, karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama saling memberikan nasihat, sama-sama saling mengingatkan ya untuk selalu berada di jalan Allah. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian dulu ya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini dan setuju dengan video saya, coba kalian tekan like dan subscribe video ini ya, biar nanti kalau misalkan saya membuat video baru, nanti kalian bisa dapatkan notifnya gitu loh guys ya. Oke, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.